anak-anak Miss di rumah, apa kabar? Miss percaya semua masih dalam keadaan sehat dan masih dalam perlindungan Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kemarin kalian sudah libur dan hari ini walaupun tidak ada pembelajaran, proses belajar mengajar, tapi hari ini kita masih tetap mengikuti ibadah seperti biasanya ya. Nah, hari ini ya kita akan meneladani sebuah keluarga Kristen ya, sebuah keluarga Kristen yang ada dalam Perjanjian Lama. Nah, siapa itu? Yaitu keluarga Zakaria dan Elisabet. Nah, sebelumnya kalian sudah dengar dong ya, minggu lalu kalian diperkenalkan dengan keluarga Kristen yang taat ya, yaitu keluarga Abraham dan Sarah. Nah, kehidupan mereka memang tidak jauh berbeda ya. Baik Abraham maupun Zakaria adalah sama-sama orang yang taat akan Tuhan ya, orang yang menaati semua perintah Tuhan ya. Nah, kehidupan Abraham juga hampir sama dengan Zakaria ya. Masalah yang mereka hadapi juga hampir sama ya. Mereka menginginkan seorang anak. Nah, Abraham, Miss mau tanya dulu ya, Abraham berumur berapa tahun ketika dia mengandung? Ketika Sarah mengandung? Ya, benar sekali, dia berumur 100 tahun, sedangkan Sarah berumur 90 tahun. Itu adalah satu mujizat Tuhan yang kalau sekarang ini sungguh tidak mungkin ya. Oma di rumah umur berapa ya? Gak mungkin punya anak lagi ya. Nah, jadi itu adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu dia menepati janjinya. Walaupun menurut kita itu hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin, tapi ketika Tuhan sudah menepati janjinya, akan terjadi mukjizat. Nah, itulah mukjizat yang dialami oleh Abraham. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kisah kehidupan Zakaria dan Elisabet. Nah, kita lihat videonya bersama ya. Semuanya diperhatikan setiap deretan ceritanya ya. Ini dia videonya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau
dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, itu dia cerita tentang keluarga Zakaria dan Elisabet. Nah, anak-anak sudah mengerti ya jalan ceritanya, bagaimana Zakaria dan Elisabet kehidupan mereka yang taat akan Tuhan, dan karena ketaatan mereka berbuah janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Mereka mempunyai atau diberikan sama Tuhan seorang anak, dan bukan hanya seorang anak, ternyata Tuhan juga menyediakan sebuah nama yang luar biasa untuk anak Zakaria dan Elisabet. Nah, cerita Alkitab hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 5 sampai 25 ya. Nah, anak-anak Miss di rumah melihat kehidupan Zakaria dan Elisabet, tentunya kalian harus memandang ke dalam keluarga kalian. Apakah keluarga Zakaria dan keluarga Elisabet itu tercermin dalam keluarga kalian. Nah, kehidupan kita itu Tuhan yang tentukan, tapi keberadaan kita itu, kita harus membuat keberadaan kita itu menjadi sukacita yang luar biasa buat keluarga kita. Artinya supaya kita itu ada memberikan sukacita buat orang lain. Kadang orang tua ngomong seperti ini ya sama Miss, "Aduh Miss, dia di rumah nggak bisa disuruh, bandel, keluyuran kemana-mana, berantem sama adiknya, buat sakit kepala Miss." Ya, seperti itu aduan orang tua. Ya, jadi Miss berpikir dengan mendengarkan firman Tuhan hari ini, bahkan kemarin kita sudah mempelajari kehidupan Abraham, bagaimana kehidupan Zakaria. Kalian tahu nggak, kalau orang tua itu sangat mengharapkan kalian itu hadir atau ada di dalam sebuah keluarga. Ya, kalau Miss pribadi sebelum Miss punya anak itu selalu berdoa, "Tuhan berikan saya keturunan." Itu doa Miss, artinya kalian juga, anak-anak Miss di rumah juga, ya, kalian itu ada karena doa orang tua. Ya, mereka pasti mendoakan, "Tuhan berikan aku seorang anak." Nah, diberikanlah kalian. Ya, artinya kalian itu lahir karena doa-doa orang tua. Jadi jangan ada yang ngomong seperti ini, "Miss, Papa itu nggak sayang sama saya. Sayangnya itu sama koko saya. Sayangnya itu sama adik saya saja. Sayangnya itu sama cece saya atau kakak saya saja." Tidak ya, setiap kamu lahir karena doa-doa dan permohonan orang tua kepada Tuhan. Dan kamu adalah janji Tuhan kepada
orang tua. Makanya orang tua itu selalu memberikan yang terbaik. Buktinya apa? Kamu diberikan sekolah yang terbaik, ya. Mungkin saja kamu dikasih di sekolah yang lain, ya, tapi kamu dicari mana sekolah yang baik, yang bisa mendidik kamu itu lebih baik lagi, ya. Walaupun biayanya lumayan mahal, ya, tapi orang tua ingin kamu menjadi yang terbaik, ya. Dan kamu apa balasan dari semua yang telah orang tua lakukan? Artinya kamu juga harus jadi anak yang penurut. Keberadaanmu, arti hadirmu dalam keluarga, buktikan sama orang tua kalau kamu itu membuat sukacita dalam keluarga, ya. Nah, kamu tahu bahwa Tuhan memberikan Yohanes kepada Zakaria dan Elizabeth bukan hanya memberikan seorang anak, tapi memberikan sebuah nama juga, ya. Nama itu sangat penting, ya. Orang tua ketika dia merasa, oh, sebentar lagi saya akan menjadi seorang papa, sebentar lagi saya akan menjadi seorang mama, ya, mereka akan menyediakan sebuah nama, ya. Nama itu akan menggambarkan harapan orang tua dalam kehidupanmu. Nah, gini, kamu tanya papa, kamu tanya mama, apa arti nama kamu? Ya, apa arti nama kamu? Miss punya 2 orang putri, ya. Nah, yang satu namanya Airlyn Valencia, yang kedua Aira Valeria, ya. Arti Airlyn Valencia itu penyejuk hati. Dan puji Tuhan, Airlyn itu selalu menyejukkan hati Miss, ya. Ketika Miss mau marah, ketika dia melihat wajahnya, Miss langsung merasa adem, ya. Miss jadi tertunda untuk marah, ya. Dan puji Tuhan, namanya sesuai dengan dia. Dan Miss berharap dan Miss berdoa semoga sampai dia besar, bukan hanya sama Miss, tapi ketika orang juga melihat dia, orang merasa hatinya sejuk ketika melihat Airlyn. Dan Aira itu artinya kuat, ya. Kuat itu adalah harapan Miss ketika dia sudah besar nanti. Dia kuat, bukan artinya kuat ngangkat besi, ya, bukan karena dia perempuan atau kuat berantem, bukan, tapi kuat untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan yang pasti akan ada dalam kehidupan, ya. Jadi itu harapan Miss, ya, harapan Miss pada putri-putri Miss. Semoga mereka kuat, semoga mereka menjadi penyejuk hati, bukan hanya untuk Miss, tapi untuk orang lain juga. Nah, jadi anak-anak Miss, ketika kalian ada di rumah di masa-masa pandemi ini, buatlah keluarga itu menjadi penuh sukacita karenanya adanya kamu. Contohnya apa, ya? Mulai dari hal-hal yang kecil, ya. Artinya kamu mulai bertanggung jawab dengan apa yang perlu kamu tanggung jawab. Contohnya mengerjakan tugas, ya. Kamu lebih rajin dilihat sama papa dan mama. Contohnya kamu mengerjakan tugas itu jangan merepotkan mama, ya, atau merepotkan papa, bahkan berantem sama adik. Jadi sekarang masa pandemi, kamu ada di rumah, kamu bantu mama beresin mainan, ya. Bukan harus yang berat-berat, beresin mainan, cuci piring, sapu lantai, ya. Rumput-rumput di depan rumah dicabut, ya. Banyak, artinya keberadaanmu itu membuat, aduh, beruntung ya punya anak, beruntung ya punya putri yang rajin, ya. Pasti akan ada pujian, ada sukacita dalam hati orang tua, ya. Miss berharap juga seperti itu sama anak-anak Miss. Jadi anak-anak Miss di rumah, mulai hari ini kalian harus komitmen, ya. Artinya saya ada karena doa-doa orang tua, dan saya ada karena Tuhan menepati janjinya kepada papa mama saya, ya. Artinya kamu spesial, kamu berharga, ya. Kamu ada karena doa-doa orang tua yang setia Tuhan berikan. Dan kamu ada karena
Tuhan menepati janjinya untuk orang papa dan mama. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga anak-anak Miss keberadaannya di rumah membuat rumah semakin sukacita dan papa mama sangat bersukacita karena memiliki kamu, ya. Oke, ayat hafalan kita adalah 1 Tawarid 7:17 ayat 20, ya. Ayat hafalan kita 1 Tawarid 17 ayat 20, ya. Kita ucapkan bersama-sama. Sudah nemu, ya? Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami, ya. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Nah, sampai hari ini kalian sudah belajar dari 2 keluarga Kristen, ya. Kalian sudah mendengar bahwa memang Tuhan itu luar biasa, ya. Janji Tuhan itu bukan sesuai waktunya kita, ya, tapi sesuai waktunya Tuhan. Walaupun mereka sudah tua tapi diberikan anak, itulah janji Tuhan, ya. Janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak di rumah. Selamat menjadi anak yang penuh dengan sukacita, dan selamat keberadaanmu adalah inginnya Tuhan dan hasil doa-doa orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, lipat semua tangannya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami bisa mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Kami telah menyimak dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu tentang keluarga Abraham. Bahkan hari ini kami belajar kembali tentang keluarga Zakaria. Tuhan Yesus, keberadaan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mungkin saat ini mereka belum mampu melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup mereka, tapi kami bermohon kepadamu Tuhan, ubahkan setiap hati anak-anak kami supaya mereka itu senantiasa melakukan kehendak-kehendaknya Tuhan, supaya keberadaan mereka dalam sebuah keluarga menjadi sukacita, karena kami yakin dan percaya keberadaan anak-anak kami adalah sebuah janji Tuhan buat keluarga. Bahkan itu adalah lahir karena doa-doa orang tua. Kami percaya orang tua diberkati, bahkan anak-anak kami juga diberkati. Biarlah keluarga-keluarga anak-anak kami di rumah, bahkan dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan berkati. Berkati pekerjaan orang tua, papa, mama, usaha mereka Engkau berkati. Bahkan anak-anak kami juga Tuhan Engkau tambahkan hikmat, bahkan kepintaran. Walaupun mereka belajar di rumah, tapi kami yakin dan percaya ada Roh Kudus yang akan membimbing mereka untuk semakin memahami dan mengerti setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan